Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video ke-6 dari seri eksperimen nabung reksadana indeks BNP Paribas Serikati yang dilakukan oleh Cendekia Financial Center. Nah, pada video kali ini ada sedikit hal yang berbeda loh teman-teman. Apa bedanya? Kalau pada video-video sebelumnya, saya berfokus pada emiten apa yang top gainers, emiten apa yang top losers, terus kemudian membandingkan growth dari BNP Paribas Serikati diasumsikan bahwa kalau kita berinvestasi lump sum, itu growth-nya plus atau minus sampai dengan pada sebuah tanggal, lalu dibandingkan dengan bagaimana kinerja reksadana indeks saya yang dilakukan dengan metode DCA atau nabung Rp10.000 setiap hari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 kelak. Nah, tetapi di sini saya ingin memperkenalkan sebuah konsep yang terkait dengan reksadana indeks. Tapi kalau saya lihat-lihat ya banyak influencer di YouTube atau mungkin banyak sekali pihak dari sekuritas atau dari perusahaan aset manajemen ya itu yang kalau memberikan sebuah seminar atau webinar ya kepada para kliennya itu tidak menyebutkan istilah ini. Nah, tetapi istilah ini ternyata ada di produk BNP Paribas Serikahadi. Ya, jadi ini sebuah keanehan sebenarnya, sebuah keanehan yang sebenarnya positif, cuma tidak banyak orang tahu maksud keanehan ini tuh seperti apa. Ya, nah istilah itu namanya apa? Istilah ini namanya adalah smart beta. Nah, apa itu smart beta? Nah, nanti saya akan menjelaskan secara step by step bukti-buktinya sebelum saya memberitahu secara definitif. Ya, secara definitif di bidang akademisi, smart beta itu seperti apa. Oke, yuk kita lihat pembahasannya. Baik, di sini ya di layar kaca ini, ya di layar kaca ini kita bisa melihat ya bahwa yang mau saya perlihatkan kepada sobat cendekia sekalian yaitu adalah perubahan alokasi dana kelolaan BNP Paribas Serikahati dari laporan keuangan Desember 2022 sampai dengan April 2023. Tapi yang Januari ya Februari Maret April ini ya itu saya dapatnya dari fun fact sheet ya, bukan laporan keuangan. Oleh karena itu saya hanya melampirkan 10 besarnya saja. Ya, coba kita lihat ya. Kemarin-kemarin ya saya kan membuat sebuah hipotesis bahwa kalau ingin tahu kira-kira kinerja BNP Paribas Serikat itu seperti apa, cukup ya pandangi saja 4 besar alokasi reksadananya. Nah, dalam hal ini ya saya dalam beberapa kesempatan ya mengemukakan bahwa 4 besar itu secara berurutan itu adalah BRI, BMRI, BBCA, dan Telkom. Ya, ini 4 besarnya. Di mana 4 besarnya itu sendiri, ya itu alokasi dananya yang diterapkan oleh manajer investasinya itu adalah 2 digit %. Kemudian peringkat kelima dan peringkat keenam, ya itu juga merupakan dua emiten yang berdampak signifikan juga, meskipun secara digit persentase itu 1 digit, ya tidak melebihi 10%. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di sini, sepanjang ya 5 bulan ini, posisi 4 besar itu cenderung emitennya tetap, ya yaitu BRI, Mandiri, BCA, dan Telkom. Tetapi peringkatnya atau dana kelolaannya itu berubah-ubah. Dan yang paling bisa diperhatikan secara kentara ya itu adalah Telkom ini. Telkom ya pada Desember 2022 itu ada di urutan keempat, 14,41%. Terus kemudian Januari merangkak ke posisi 3, naik alokasinya. Terus kemudian Februari sampai dengan April, Telkom itu menempati urutan teratas. Bahkan alokasi dana kelolaannya sekarang April itu 16,9%. Ya, sementara
BRI, ya BRI, Mandiri dan BCA itu juga saling bertukar tempat urutan kedua, tiga dan empat. Ya, seperti itu yang bisa kita perhatikan. Tapi intinya adalah pada peringkat 1 sampai 4 ini tidak tergoyahkan. Terus kemudian peringkat 5 dan 6 juga tidak tergoyahkan, yaitu Astra International dan Bank BNI. Ya, alokasinya juga berubah, tapi tidak terlalu banyak setiap bulannya, bisa naik bisa turun. Ya, tetapi kita bisa perhatikan bahwa yang saya kotai biru ini, yaitu akan menjadi perhatian kita yang kedua, ya setiap kali kita melakukan review. Terus kemudian yang ketiga itu adalah peringkat ke 7, 8, dan 9 itu selalu didominasi oleh 3 emiten, yaitu Kalbe Pharma, United Tractor, dan Indofood Sukses Makmur atau INTF. Jadi, dan ini juga sama dengan yang ini ya, kotak yang biru ini, yang saya kotaki lime kuning ini, itu juga tidak berubah. Ya, tapi yang menarik di sini itu adalah yang ada di peringkat 10. Karena di peringkat 10 itu hampir setiap bulannya itu ada kemungkinan terjadi perubahan emiten ya yang menempati dana kelolaan terbesar ke 10. Ya, tetapi sekali lagi kalau kita bandingkan perjalanannya dari Desember sampai April, ya kita melihat bahwa ternyata ada semacam usaha untuk semakin mengkonsentrasikan dana kelolaan ya pada emiten-emiten Big Four di reksadana BNP Paribas Rekahati. Desember dulu, ya kalau dihitung-hitung, 4 besar ini ya itu merupakan 60,8% dari dana kelolaan masyarakat total. Tetapi pada bulan April, ya akhir bulan April kemarin, diketahui ternyata 4 besar yang ada ini itu memakan porsi dana kelolaan masyarakat itu 64,1%. Artinya 4% dana kelolaan ya masyarakat itu berpindah dari emiten-emiten yang kecil-kecil ya dalam pembobotan si BNP Paribas Rekati ini naik ke 4 besar ya. Dan kalau kita lihat secara 6 besar ya, kalau dulu ya 6 besar yaitu yang ini yang saya lingkari merah dua ini itu menempati bukan menempati ya, uh, dialokasikan ya dana keuangan masyarakat itu dialokasikan ke 6 emiten ini sebesar 76,43%. Nah, kalau April ini ternyata semakin bertambah 4% juga. Jadi sekarang 81,86% ya itu semuanya terkumpul di 6 emiten ini. Mungkin tidak berlebihan ya jika saya bilang bahwa semakin ke sini konsentrasi kita ya untuk memperkirakan hasil BNP Paribas Hati itu cukup hanya dari 6 saham ini, saham atau emiten ini. Ya, atau bahkan kalau perlu langsung saja kita bilang Big Four-nya langsung. Ya, seperti itu. Nah, tapi apa maksud dari semua ini? Ya, maksud dari semua ini begini. Kalau kita perhatikan ya, secara ilmu, ya, entah influencer kebanyakan atau bahkan pihak dari apartnya sendiri, ya, entah itu Bibit, Bareksa dan lain sebagainya, itu kan selalu menonjolkan kata-kata salesman seperti ini bahwa reksadana indeks itu pada dasarnya adalah reksadana yang murah. Murah dalam hal apa? Kita mengenalnya sebagai expense ratio. Karena tidak dikelola secara aktif dan hanya copy paste dari indeks acuannya, maka seharusnya expense ratio-nya tidak sebesar reksadana yang dikelola secara aktif. Dalam hal ini reksadana saham. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, ini kita lihat juga ya, sebelum saya membahas expense ratio, kalau kita bandingkan dengan pembobotan indeks Rikahati, kalau kita lihat, ada sebuah kejanggalan, keanehan, tapi sekali lagi saya bilang positif sebenarnya. Ya, kejanggalan keanehan positif yaitu di beberapa angka ini, yaitu pembobotan indeks, ya, misalnya Telkom, kalau di indeks Rikahatinya sendiri, ya itu 15,99% bobotannya. Tetapi BNP Paribas dalam mengelola indeks Rekahatinya itu
Ya, itu menempatkan porsi Telkom itu 16,98%. Dan ini data per April nih. Artinya BNP Paribas itu secara aktif, anehnya, secara aktif justru melakukan tindakan yang lebih agresif, menambahkan 1% dana kelolaan masyarakat ke Telkom. Sama halnya misalnya BRI, ya 15,02% kalau di indeks acuannya. Tetapi di BNP Paribas, ya itu ditempatkan 15,95%. Ya, kemudian BCA 14,87%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata di BNP Paribasnya sendiri itu acuannya malah 15,79%. Berarti ada kenaikan konsentrasi portofolio ya di 6 besar emiten ya itu sekitar 0,9 0,8 gitu ya sampai dengan 1%. Ya, Bank Mandiri ini juga sama ya 0,9%, 0,8 0,9. Astra Internasional. Nah, mulai ke Big Five, Big Six ya, itu mulai kenaikannya mulai relatif landai. Ya, di sini kita bisa perhatikan cuma naik 0, sekitar 0,6 ya, 0,6. Kemudian yang Big Six ya, BPNI itu naiknya 0,4. Artinya apa? Ada usaha dari BNP Paribas untuk agresif hanya kepada 4 emiten ini. Ya, ini juga berhubungan dengan smart money ya. Jangan-jangan BNP Paribas ini termasuk manajer investasi yang smart money. Tahu mungkin kalau 4 emiten ini mungkin akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, kita tidak tahu ya karena kita membahas smart money. Tapi di sini kita akan berfokus bahwa ada usaha dari seorang manajer investasi yang mengelola reksadana yang seharusnya pasif ternyata dikelola secara aktif juga. Ya, walaupun tetap memenuhi kaidah-kaidah pemilihan indeks Serikahati begitu. Ya, dan itu sendiri saya sudah cek ya, kita perbandingkan dengan reksadana indeks yang ada di Bibit. Ya, indeks saham maupun indeks obligasi. Di sini kita bisa lihat ya bahwa BNP Paribas Serikahati itu expense rasionya saat ini ya itu 2,13%. Ya, itu sebenarnya cukup tinggi ya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman reksadana indeks lainnya ya yang masih 1% sekian, BNP Paribas itu sudah jebol ke atas 2%. Ya, bahkan ada beberapa reksadana saham yang ngakunya aktif dikelola, ada juga yang masih di sekitar 2%-an. Ya, padahal kan reksadana indeks itu kan yang digembar-gemborkan bagus itu kan harusnya low cost kan, ya seperti yang dikembangkan oleh John Bogle ya yang sangat menyarankan reksadana indeks kepada para investor awam yang tidak tahu apa-apa ya. Nah, terus apa ini ya, gejala apa yang sedang dialami oleh BNP Paribas Serikahati ya. Tapi di sini saya juga menemukan satu dot yang unik ya, satu hubungan yang unik bahwa expense rasionya sih memang gede ya, besar jika dibandingkan dengan reksadana indeks yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat perbandingan kinerja acuannya, ya kita fokus ke warna biru dan hijau ya. Di sini kan kita memperbandingkan antara BNP Paribas Serikahatinya dengan indeks Serikahatinya dan indeks IHSG. Jika pada video awal-awal ya, pertama dulu ya, itu saya mengemukakan bahwa yang namanya Serikahati itu saya pilih karena sejarahnya indeks ini itu menang ya, menang dengan IHSG, menang dengan indeks 30 dan menang dengan LQ45, 3 indeks yang sering dijadikan acuan ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ya yang warna biru ini ya secara year to date ya dari 1 Januari sampai dengan hari ini ya, kalau kita lihat harusnya ya kalau kita secara logika harusnya kan reksadana indeks itu kan cuma copy paste dari acuannya. Tapi kenapa BNP Paribas Serikahatinya justru kinerjanya itu malah lebih bagus ketimbang indeks acuannya ini?
Nah, berarti ada korelasi, ya, ada korelasi di antara tiga bukti ini. Ya, yang pertama, bukti pertama adalah BNP Paribas Hati itu kinerjanya lebih bagus atau bahkan mengungguli indeks acuannya. Ya, di mana itu kok kayaknya nggak sesuai ya dengan teori atau yang dijanjikan terkait dengan reksadana indeks. Bukti pertama. Bukti yang kedua adalah tingginya expense ratio. Di mana tingginya expense ratio ini ya menggambarkan bahwa berarti manajer investasinya itu tidak efisien dalam mengelola reksadana yang harusnya pasif ini. Ya, kenapa? Karena ada bukti ketiga, yaitu bahwa manajer investasinya itu cenderung lebih agresif dalam artian lebih mengkonsentrasikan portofolionya ke Big Four emiten yang ada, yaitu Telkom, BBCA, BMRI, dan BBRI. Nah, dari tiga bukti ini, ya, ini ciri-ciri apa? Nah, di dunia akademisi, ya, silakan bisa kalian lihat ya di jurnal-jurnal internasional banyak ya, jurnal-jurnal ilmiah seperti setingkat Scopus, ya, yang sangat sulit ya untuk terbit itu. Silahkan cari istilahnya, yaitu istilah yang disebut sebagai smart beta. Ya, jadi pada dasarnya smart beta itu adalah sebuah fenomena di mana manajer investasi itu menggabungkan strategi investasi pasif, ya, yaitu yang mengacu pada indeks, digabung dengan strategi investasi aktif. Ya, jadi kalau di secara definisinya ya, smart beta itu mengacu pada strategi pengindeksan yang disempurnakan, di mana manajer investasi atau MI, ya MI yang terkait dalam hal ini BNP Paribas ya, berupaya untuk mengeksploitasi faktor kinerja emiten tertentu. Ini kata kuncinya, mengeksploitasi faktor kinerja emiten tertentu dalam upaya mengungguli indeks acuannya. Apakah sukses? Tadi kita sudah perhatikan ya, setidaknya secara year to date ya, BNP Paribas dengan utak-atiknya ya secara aktif ternyata justru berhasil mengungguli indeks acuannya sendiri. Ya, dalam hal ini yang namanya smart beta ya itu adalah pasif strategi dalam artian copy paste indeks acuannya apa, 25 saham oke kita copy paste, belum. Peringkatnya juga kita copy paste 1 2 3 4 5 sampai dengan ranking 25 pembukutannya seperti apa, yuk kita copy paste rankingnya. Tetapi meskipun copy paste emiten dan copy paste ranking untuk rebalancing ya, tetap ada yang namanya aktif strategi. Nah, aktif strategi ini ya itu adalah menentukan alokasi dana ya dan atau pemilihan saham, dalam hal ini saham ya, entah itu ya melalui analisa teknikal ataupun analisa fundamental ya. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya faktor kinerja emiten, ya pada dasarnya itu ada dua maksudnya. Kinerjanya secara harga dan kinerja dari segi fundamental perusahaan itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah smart beta biasanya ya, ciri-ciri dari smart beta itu adalah dia tidak lower cost lagi, dia tidak lowest cost. Ya, tidak bisa 0,1% lagi expense ratio-nya, nggak bisa 1% lagi. Biasanya akan lebih dari 1% atau bahkan 2% seperti BNP Paribas ini, ya kan? Tetapi setidaknya jika dibandingkan reksadana saham yang dikelola secara aktif, biayanya itu lebih rendah, ya. Dan jika manajer investasinya benar-benar kompeten dalam melakukan timing market atau fundamental analisis, memilih saham yang bagus untuk dinaikkan alokasi dananya, itu bisa melampaui kinerja indeks acuannya. Dalam hal ini BNP Paribas sukses ya mengungguli indeks Sri Kehatinya. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah dua hal yang utama yang menyebabkan mengapa saya ingin memperkenalkan konsep smart beta ini kepada sobat cendekia sekalian ya. Kebetulan saja
ternyata reksadana indeks yang kita jadikan eksperimen itu ternyata memenuhi syarat sebagai reksadana smart beta. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu kira-kira yang berbeda dari video kali ini. Ya, sebuah konsep yang namanya smart beta. Nah, sekarang kita kembali ya ke ritual kita setiap minggu, yaitu kita akan bahas emiten-emiten apa saja yang merupakan the gainers, the losers, the zeros, dan kita akan perbandingkan. Apakah metode DCA masih unggul jika dibandingkan dengan metode lamsam, ya, seolah-olah lamsam, ya. Oke, kita bahas dulu emiten apa saja yang merupakan the gainers pada minggu kelima ini. Dan minggu kelima ini seperti yang kita tahu ya, bahwa banyak hari libur, ya. Senin, Rabu aktif, ya, tapi Kamis, Jumat libur. Sabtu, Minggu apalagi hari libur bursa, maka hanya ada 3 hari kerja. Tapi dari 3 hari kerja ini, ya, mungkin kita perlu berduka cita sedikit ya, karena jika dibandingkan dengan video minggu lalu, ya, kita melihat banyak sekali yang the gainers. Nah, sekarang giliran the gainers itu cuma bisa dihitung dengan jari. Ya, coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 saham dari 25 saham yang menempati kategori the gainers. Apalagi ya kalau kita kasih notasi khusus yaitu pentung 2. BBNI itu kan pentung 2. Artinya dia berdampak signifikan, ya, punya dampak signifikan terhadap reksadana indeks itu naik turunnya meskipun di bawah 10%. Ya, dana kelolaan dari masyarakat masuk ke BBNI. Sayangnya naiknya juga 1,12% saja, ya. Disiap-siap ini, the losers-nya banyak, ya. Nah, inilah dia ya, the losers, ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16 tambah 1, 17. Jadi 17 emiten dari 25 emiten semesta reksadana indeks BNP Paribas Serikati itu minus semua, ya. Dan kalau kita perhatikan ya, Telkom ya urutan pertama kan, urutan pertama yang paling besar dana kelolanya minus 2,18%. BBRI minus 0,45%. BBCA minus 1,09% dan BMRI minus 1,46%. Kalau kita lihat Big Four ini ya masuk the losers, meskipun setidaknya ya meskipun losers, meskipun minus pada minggu kelima ini, setidaknya tidak minus dalam mendekati ARB ya, seperti Japa, Bika, Asri ya, dan situ ya, seperti itu. Nah, kemudian the zeros tentu saja ada ya. The zeros-nya adalah PTPP ya. Tapi ya PTPP kalau kita ingat-ingat hanya 1 atau bahkan 0,5% ya dana kelola, jadi memang nggak terlalu berdampak signifikan. Nah, inilah ya kita perhatikan perbandingan BNP Paribas Serikati kinerjanya selama 1 minggu. Nah, di sini 1 minggu ini saya pakai tanggal 29 Mei ya 2023 sampai dengan 4 Juni 2023 ya. Di sini ya, walaupun indikatornya itu berhenti di 31 Mei ya, karena ini libur dan libur ini. Ya, tapi kalau kita lihat BNP Paribas Serikati ternyata minggu kelima ini berkinerja paling buruk ya jika dibandingkan dengan indeks acuan yaitu IHSG, LQ45 dan indeks reksadana saham versi pasar dana ID yaitu minus 1,5 ya, minus 1,55%. Nah, ini sudah mulai panik ini ya. Gabungan ini gimana nanti hasil investasinya ini ya. Kemudian IHSG minusnya 0,71%. Ya, terus kemudian indeks reksadana saham versi pasar dana ID itu minus 0,49%. Ya, dan LQ45 ini tumben ya, LQ45 bisa positif. Ya. Nah, terus kalau kita mundurin lagi ya, jadi bukan pada minggu kelima, tapi selama 5 minggu.
yaitu tanggal 1 Mei 2023 sampai 4 Juni 2023. Kinerjanya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini ya. Kalau di sini berhentinya di Mei 31 Mei ya, sama berhentinya 31 Mei. Di sini kita lihat bahwa dari tanggal 1 Mei hingga 31 Mei itu BNP Paribas Serigati itu minus 0,43%. Ya, setidaknya jauh lebih baik ketimbang IHSG yang selama mungkin kita bisa anggap aja 1 bulan ya, 1 bulan itu minus 4,08%. LQ45 minus 1,26%. Kemudian jika dibandingkan dengan rata-rata reksadana saham ya, yang lainnya ya itu minusnya itu rata-rata minus 1,4275%. Ya, ini versi pasar dana IT. Ya, nah sekarang waktunya penentuan. Kira-kira hasil investasi Cendekia Financial Center dengan metode DCA alias nabung Rp10.000 per hari selama 1 bulan kira-kira plus atau minus? Ternyata masih positif ya, syukurlah ya, syukurlah ya, karena di sini kita sudah seharusnya kalau 1 bulan itu kan 310.000 ya, kalau 5 minggu berarti harusnya 360-360.000, tetapi plus 1,8% ini itu dihitungnya berdasarkan 300.000 ya. Jadi sebenarnya ini masih ada 50.000 sampai 60.000 yang pending ini. Ceritanya kan liburnya panjang itu, makanya pendingnya banyak ini. Ya, nanti kita lihat ketika pendingnya banyak seperti ini, terus kemudian masuk ke dalam modal investasinya, ini pasti turun tetap 0, berapa. Ya, kita tunggu waktu mainnya saja ya, tapi setidaknya kita bisa bersyukur dan kita bisa membuktikan sekali lagi ya pada minggu kelima ini bahwa jika memang ingin berinvestasi di ranah persahaman ya, entah secara personal langsung beli sahamnya atau beli reksadana saham yang dikelola secara aktif, atau dalam hal ini membeli reksadana indeks yang dikelola secara pasif atau smart beta ya kalau dalam hal ini ya. Ya, seenggaknya dengan metode DCA, kalaupun ada penurunan, tidak akan menurunkan kinerja investasi kita sejauh jika dibandingkan dengan jika skenario-nya adalah lump ya. Jadi 1 Mei sampai dengan 4 Juni saya sudah keluar uang 300.000 sekian ya. Tapi tiap hari 10.000 masih ada growth 1,18%. Sementara seandainya saya ya langsung masukkan 300 sampai 350 atau 360.000 pada tanggal 1 Mei, saya posisinya masih minus 0,43% loh. Ya, dan ini masih bulan Juni. Ya, sementara diprediksi masih akan ada tekanan terhadap IHSG dan pasar saham kita sampai dengan bulan Desember ya, atau seenggaknya kita tahu kan ada istilah sell in May and go away until September. Nanti kita lihatlah ya, Juni, Juli, Agustus, September itu secara tradisi itu tertekan itu lumrah. Ya, mari kita lihat apakah kita bisa mempertahankan kinerja kita tetap hijau ya, tetap hijau warnanya. Kalaupun memang harus merah, setidaknya kita tidak semerah dengan metode lump sum. Oke, jadi itu yang bisa saya berikan pada video ke-6 dari seri eksperimen nabung reksadana indeks BNP Paribas Serigati. Ya, akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.